Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ekonomi dan Bisnis. Untuk materi hari ini yang akan kita pelajari adalah penerapan fungsi dalam ekonomi dan bisnis. Fungsi permintaan. Apa itu fungsi permintaan? Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhinya yaitu perilaku konsumen, ketersediaan barang, pendapatan konsumen, dan prediksi harga di masa depan. Terdapat hukum permintaan yaitu harga barang naik, maka jumlah permintaan akan menurun. Sedangkan apabila harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik. Bentuk umum fungsi permintaan yaitu QD atau quantity untuk fungsi permintaan sama dengan A dikurangin B kali PD. PD adalah harga barang per unit yang diminta, sementara QD adalah banyaknya unit barang yang diminta, kemudian nilai A dan B adalah konstanta, kemudian selanjutnya B nilainya adalah delta QD per delta PD. Berikut adalah grafik fungsi permintaan. Kita bisa lihat dari arah kiri ke kanan, grafik fungsi permintaan akan menurun. Nah, grafik fungsi permintaan atau kurva permintaan adalah dari jumlah barang dan barang dengan tingkat harga sesuai dengan kondisi pasar. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi jumlah barang yang diminta. Nah, ini adalah rumus untuk mencari fungsi permintaan, di mana jika diketahui P1 sebagai harga awal, lalu P2 sebagai harga akhir, kemudian Q1 sebagai kuantitas awal, dan Q2 sebagai kuantitas akhir. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Di sebuah restoran cepat saji, harga sebuah hamburger sebesar 20.000 dan kuantitas yang diminta adalah 100. Kemudian ketika harga hamburger naik menjadi 25.000, kuantitas yang diminta turun menjadi 50 buah. Fungsi permintaannya adalah, nah mari kita lihat. Langkah yang pertama, kita data dulu. Berapa nilai P1, P2, Q1, dan Q2. Dari persoalan ini, kita bisa lihat bahwa P1-nya adalah 20.000, Q1-nya 100, kemudian P2-nya 25.000, Q2-nya 50. Lalu masukkan ke dalam rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, di bagian ini, sehingga diperoleh P minus P1, yaitu 20.000, dibagi P2 dikurangin P1, sama dengan Q dikurangin Q1, dibagi Q2 dikurangin Q1. Sehingga diperoleh persamaan seperti berikut. Lalu kemudian langkah berikutnya adalah kita kali silang dan dihitung sehingga bisa kita dapatkan persamaannya Q sama dengan minus 50P plus 1.500.000 dibagi 5.000. Lalu di kedua sisi bagi minus 50P dan 1.500.000 kita bagi 5.000 sehingga diperoleh Q sama dengan minus 0,01P ditambah 300. Sehingga fungsi penawarannya bisa kita tulis sebagai QD sama dengan minus 0,01P ditambah 300. Atau bisa juga penulisannya QD sama dengan 300 dikurangin 0,01P. Kemudian selanjutnya terdapat fungsi penawaran. Kalau tadi fungsi permintaan, kemudian sekarang fungsi penawaran. Apa itu fungsi penawaran? Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, hukum penawaran adalah bila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan naik. Bila harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan juga ikut turun. Nah, jenis-jenis penawaran ada penawaran perorangan,
yang merupakan penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh seorang produsen atau penjual pada tingkat harga tertentu. Kemudian ada penawaran pasar, di mana jumlah keseluruhan dari penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh seorang produsen atau penjual pada tingkat harga tertentu. Nah, berikut adalah grafik fungsi penawaran. Kita bisa lihat dari arah kiri ke kanan, grafik fungsi permintaan bentuknya meningkat. Nah, jadi apabila harga suatu barang semakin tinggi, maka penawaran yang dilakukan akan meningkat. Dan sebaliknya, apabila harga suatu barang menurun, maka jumlah penawaran akan menurun. Nah, berikut adalah persamaan dari fungsi penawaran. Ya, QS sama dengan minus A plus BP. Atau, kalau kita mau mencari dalam menggunakan rumus, rumusnya seperti ini. P minus P1 dibagi P2 minus P1 sama dengan Q minus Q1 dibagi Q2 minus Q1. Di mana QS adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan, P adalah harga barang per unit, A adalah konstanta, kemudian B adalah koefisien. Contoh soal. Diketahui jumlah barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan minus 500 plus 3P. Berapa jumlah barang yang ditawarkan jika harga barang ditawarkan sebesar 2000? Maka QS sama dengan minus A plus BP, maka rumusnya yang ini ya, minus 500 plus 3 kali P. Nah, kemudian harganya adalah sebesar 2000, kita substitusi. 1000, maka diperoleh nilainya 5.500 unit. Jadi jika harga barangnya 2000, maka barang yang ditawarkan adalah sebesar 5.500 unit. Lalu selanjutnya, nomor 2, contoh berikutnya adalah diketahui pada saat harga kemeja 40.000 unit, jumlah penawarannya 100 unit per hari. Kemudian kalau harga kemejanya 60.000 unit, maka jumlah penawarannya adalah sebanyak 200.000 per hari. Tentukan fungsi penawarannya. Kita tulis dulu pertama-tama, ya, yang diketahui P1-nya apa, P2-nya apa, Q1-nya apa, Q2-nya apa. Lalu masukkan ke dalam rumus, dan kemudian kita hitung. Ya, kita hitung sehingga terakhir kita bisa memperoleh persamaannya sebesar P sama dengan 200Q ditambah 20.000. Sehingga fungsi penawarannya adalah yang ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah keseimbangan pasar atau market equilibrium. Ya. Apa itu keseimbangan pasar? Nah, market equilibrium merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Nah, dalam fungsi keseimbangan pasar, ya, terdapat fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, fungsi permintaan dan penawaran, jika bergabung dalam satu kondisi, maka akan menciptakan keseimbangan pasar. Nah, kita bisa bilang bahwa harga keseimbangan terjadi ketika permintaan dan penawaran berada pada titik yang sama. Tidak lebih dan juga tidak kurang. Artinya pasar tidak mengalami kelebihan permintaan ataupun kelebihan penawaran. Nah, rumus untuk mencari keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS atau bisa juga digunakan PD sama dengan PS. Nah, ini quantity untuk fungsi demand, fungsi permintaan, dan quantity untuk fungsi supply. Ini nilainya sama ketika keadaan seimbang. Kemudian price atau harga pada saat permintaan, P demand, sama dengan harga pada saat penawaran. Ya. Nah, ini bisa kita lihat kondisi kurva ketika posisi keseimbangan pasar. Ya, ini grafik fungsi permintaan yang merah, kemudian ini grafik fungsi penawaran.
Ketika berpotongan di satu titik, nah ini adalah titik keseimbangannya. Ya, titik keseimbangan adalah titik antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Oke, selanjutnya kita bisa lihat contoh soal. Jika diketahui fungsi permintaan adalah QD sama dengan 160 dikurangin 2P, lalu fungsi penawaran QS sama dengan minus 80 ditambah 4P. Maka diminta tentukan jumlah dan harga pada saat titik keseimbangan. Kita tulis dulu bahwa pada saat keseimbangan kondisi yang memenuhi adalah QD sama dengan QS. Lalu kita samakan saja nih ya, 160 dikurangin 2P sama dengan minus 80 ditambah 4P. Kita kumpulkan variabel P dengan variabel P dan konstanta dengan konstanta. Ya, lalu kita bisa peroleh hasilnya adalah P sama dengan 40. Selanjutnya kita substitusikan nilai P40 ini ke fungsi permintaan atau fungsi penawarannya. Ya, misalkan kita masukin aja ke fungsi permintaan ya, yang QD, berarti 160 dikurangin 2 kali 40. Jadi 160 dikurangin 80. Hasilnya akan kita peroleh Q sama dengan 80 pada saat titik keseimbangannya. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva, nah persamaannya seperti ini. Oke. Nah, untuk materi hari ini sekian ya mengenai penerapan. Akan kita bahas lebih lanjut materi mengenai pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, untuk bacaan lebih lanjut bisa kalian gunakan 3 buku berikut ya. Semua sudah ada materinya di sana. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.